Setiap manusia di dunia memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Berbagai hal dapat melatar belakangi. Oh, hai. Aku Evelyn Hutani. Aku lagi baca-baca skripsi dan memang ya, penelitian itu secapek itu karena membutuhkan intelektual yang tinggi. Tapi siapa yang menyangka kalau mahasiswa yang pinter aja juga struggling kena skripsi? Kok bisa? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, pastiin kalian sudah klik tombol subscribe YouTube channel di bawah ini. Oke, hari ini kita akan bahas soal skripsian, tapi aku nggak sendiri karena di sini kedatangan teman aku yaitu Valeria Femi. Boleh tolong diperkenalkan diri ya, kan bukan artis. Oh iya, mohon maaf ya, saya pikir semua orang kenal saya. Aku Valen, hai. Aku temennya Ivy. Sekarang masih mahasiswa karena belum dapat surat keterangan lulus dan ijazah. Tapi skripsi sudah kelar. Udah, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mukjizat itu nyata. Terus kemarin gimana tuh pengalaman skripsinya? Traumatic. Boleh diceritain nggak perasaannya gimana nih? Perasaan lulus tuh lega banget. Lulus belum lega sih. Perasaan selesai revisi, udah upload revisi, udah di verify, baru lega banget. Jadi kayak udah benar-benar leganya tuh sisa udah gitu. Tapi udah nggak bisa lebih dari itu gitu. Oh gitu ya. Ya harusnya bisa Tapi lebih kan? bisa lebihnya tidurnya lebih nyenyak aja sih. Kirain jadi bengek. Terus tadi kan kamu bilang lumayan traumatik ya. Berarti ada struggle ya memang yang dihadapi waktu skripsi. Boleh diceritain nggak pengalamannya gimana? Dari awal banget ya, itu dari penentuan topik, guys. Jadi ini kamu sebutnya pasti guys aja. Sahabat Evelyn. Jijik banget. Oke, sahabat Evelyn. Bikin marah. Enggak apa-apa lah. Jadi Kan emang sahabatku yang nonton. oh karena cuma sahabatmu doang. Oh enggak. Tapi ya maksudnya nggak apa-apa sebutan sahabat. Biar akrab gitu loh. Lanjut. Jadi itu struggle-nya yang pertama itu dari penentuan topik. Terus semester 7 itu udah magang dan juga sekaligus menyusun bab 1 sampai bab 3 penelitian. Nah tapi ternyata pas masuk semester 8 ini judulku yang udah dibuat sampai bab 3 itu ditolak. Dan ditolaknya tuh dramatic banget kan. Dramatic ya? Dramatic. Jadi ini kita contohin aja ya. Yeah. Ini misalnya nih, Bu, ini saya bawa judul gitu kan. Jadi tuh ini kalau misalnya habis di print kan masih di dalam plastik itu ya, plastik fotokopian gitu. Dia bahkan tidak mengeluarkan dari plastik itu. Dia sambil berdiri gitu. Aduh, ganti judul. Gitu. Astaga Tuhan. Sebenarnya kita waktu itu lagi di sana ya, kita lagi bareng ya. Kita lagi bareng karena dosen kita sama guys, dosen kita sama dan sama-sama ditolak. sama ditolak. Nah itu dari dia tolak judul sampai pemilihan judulnya tuh lumayan lama, kayak sebulanan gitu. Soalnya aku sendiri tuh aku bingung karena aku mau neliti apa. Nah akhirnya dapat satu tema gitu ya. Akhirnya yang puji Tuhan disetujuin. Terus ya udah mulai penyusunan bab 1, bab 2 dibimbing. Bab 3. Jadi bab 3 itu struggle-nya karena kami itu tuh nggak dibimbing di bab 3-nya, padahal bab 3 itu sebenarnya penting ya karena itu metode penelitiannya kan, itu metodologi penelitiannya. Nggak dibimbingnya tuh dengan alasan pribadi lah si dosen ini. Nah ya udah, jadi mulai dari situ struggling nyusun ke bab 4 ke bab 5 dengan waktu yang sebenarnya waktu itu cukup mepet sih, kayak tinggal 2 bulanan gitu ya, bab 4 bab 5 ke tanggal terakhir sidang. Ya udah, jadi ngerjain itu. Terus apa ya, kayaknya sebelum sidang ada satu gitu, apa ya, tapi aku lupa. Ada satu nih apa? Ada satu yang kayak gitu. Karena pemikiran yang nggak dicek. Oh iya, betul. Aku Jadi itu kita setiap detail guys. Jadi kita tuh karena satu pembimbing ya guys, kita tuh harus waktu kumpul udah mau sidang, kita kan harus dapat tanda tangan dosen pembimbing sama ketua kaprodi kan, kepala program studi. Terus waktu kita minta tanda tangan itu ternyata si dosen pembimbing ini bilang, aduh saya belum ngecek lagi kerangka pemikiran gitu.
gimana gitu ya. Soalnya kerangka pemikiran tuh penting banget guys, karena kalau misalnya logikanya tuh penelitian itu sebenarnya nggak usah baca sampai penuh, lihat dari kerangka penelitian itu tuh kita udah tahu kayak isinya tuh apa intinya kayak gitu. Nah terus bingung banget kan, padahal sebenarnya si kerangka pemikiran itu kan ada di bab 2, itu udah dari kayak berbulan-bulan sebelumnya kita tuh udah bimbingan gitu dan udah diokein. Itu kan aneh banget kan kalau misalnya tiba-tiba ini belum dicek nih gitu. Nah ya udah akhirnya dari situ puji Tuhan ACC sidang. Udah nih guys, nih sidangnya nih. Ya udah sidang. Aku tuh dari 5 anak bimbingan yang sama dosennya, kita tuh ada bertiga yang maju dan tiga-tiganya di hari yang sama. Aku paling pagi jam 9, terus kemudian ada satu teman kami, terus yang ketiga baru Ivi. Nah terus udah gitu akhirnya kita sidang dari pagi gitu kan, dari pagi. Dosen pembimbing kita ini punya pemikiran yang lumayan beda dari dosen yang lain. Bukan lumayan lagi sih, itu udah beda banget. Bukan bilang salah ya. Iya, tapi memang pemikirannya beda beda gitu sebenarnya. Alirannya beda gitu. Terus dan dia dokter by the way, jadi emang dia sepinter itu. Nah, akhirnya aku sama Ivi itu tuh kita ada siapin beberapa jawaban yang emang kira-kira kalau ditanya kayak gini, kita harus jawab apa. Nah, ya udah tibalah sampai di satu pertanyaan gitu kan. Ditanya, pokoknya di sidang itu ditanya bolak-balik, tapi sebenarnya aku bersyukurnya puji Tuhannya tuh aku nggak terlalu banyak ditanya sih. Banyaknya itu dikoreksi, jadi dikoreksinya tuh nyecer nggak tapi? Nggak, puji Tuhan nggak. Terus kan itu selama pengujian kan 30 menit, jatah penguji tuh waktunya 30 menit buat ngomong. Itu tidak ada kata-kata pujian sedikit pun. Jadi semua itu full dari awal sampai kelar itu kritikan. betul. Kasian banget ya guys. Koreksian gitu. Nah, aku tuh sebenarnya sempat ngedown teman-teman karena pikirku ya ampun ini gimana gitu. Waktu aku catat pun semua koreksian itu sebenarnya tuh koreksiannya sudah mencakup bab 1 sampai bab 5, sampai ke judul aja aku harus berubah. Kalau misalnya habis sidang kan kita ada waktu buat revisi itu deadline-nya 2 minggu setelah tanggal sidang. 2 minggu itu aku harus kayak bikin ulang skripsiku lagi karena bener-bener beda banget sama yang udah aku kerjain. Terus abis itu selesai sidang, masuklah revisi. Nah, aku nggak tahu ya kalau yang lain tuh, aku baru tahu ternyata mereka tuh tidak terlalu dibimbing oleh dosen pembimbing kami lagi. Tapi karena dosen pembimbingku itu tahu aku sebanyak itu revisinya, jadi beliau ada beberapa kali telepon kayak kasih tahu kamu bikinnya kayak gini aja ngarahin. Nah, dari pengarahan itu adalah pokoknya tuh hasilnya aku boleh ngambil gak sih? Ini nggak sih bukan ya? Ada lagi. Astaga, ya ampun guys. Ini catatannya sendiri udah kayak skripsinya guys. Sebanyak ini guys. Nah, jadi dari hasil belum. Oh belum. Ini ada urutannya. Nafsu, mohon maaf. Jadi tuh waktu bimbingan yang harus revisi itu dibimbing dosen pembimbingku, dari pengertian yang beliau peroleh dari penguji itu, aku harus merevisi tuh catatannya sebanyak ini. Jadi deadline itu hari Jumat, aku balikin ke Bapak tuh hari Kamis dengan harapan bisa beliau langsung mau langsung ditandatangan. Iya, karena beliau itu bukan tipe orang yang baca revisi. Jadi kayak kalau direvisi kayak udah kan kayak gitu loh, langsung tanda tangan. Tapi ternyata jeng. Salah guys. Salah. Tapi ternyata salah. Nah, aku tuh waktu hari Kamis itu aku bimbingan sama beliau bilang, Valen ini kamu masih ada yang harus direvisi. Akhirnya beliau kasih aku catatannya itu sebanyak ini ya kalau nggak salah. Ini catatannya ini sama ini sampai sini nih. Berarti ini revisi kedua ya? Ini revisi kedua dan itu tinggal 1 hari lagi kan guys, karena besoknya harus dikumpul gitu. Abis itu singkat cerita aku kejar supaya hari Jumat pagi tuh aku udah selesai. Subuh malah kayaknya malam subuh gitu. Aku kirim lagi nih ke Bapak. Nah hari Jumat pagi jam 10-an beliau itu ngajak nge-zoom lagi. Nah aku tuh udah tahu guys kalau misalnya ada nge-zoom tuh berarti revisi lagi guys. Karena kalau misalnya minor beliau tuh nggak mungkin pakai zoom. Kalau pakai zoom kan sengaja share screen kan. Jadi beliau kasih tahu aku salahnya di mana. Dapat lagi nih revisian guys. Revisian yang ketiga berarti ya. Ini yang ketiga guys. Yang ketiga itu aku dapat. Coba dikasih lihat. Ini dari yang sini itu sampai sini ya. Ini tuh emang catatannya kalau misalnya dilihat tuh sebenarnya nggak sebanyak itu guys, tapi nggak sebanyak itu, cuma kayak misalnya reorganisir tekstural dan struktural itu kan berarti harus ngerombak bab 4-nya kan. Bab 4-nya kayak gitu. Nah
Udah, akhirnya aku udah tahu kalau udah nggak mungkin bisa kumpul sesuai deadline. Jadi hari itu aku berusaha buat ya udah let go. Udah nggak ada yang dikejar juga. Jadi udah santai. Bukan santai sih maksudnya, dalam artian santai loh guys. Bukan santai sih guys. Bisa santai. Emang Anda tahu kan anak saya tidak bisa santai sebenarnya. Saya ngomong kayak gini tuh Anda tahu sendiri waktu itu paniknya seperti apa. Nah terus ada satu sahabat kami lagi yang sebenarnya menemani aku masa-masa itu. Jadi setiap kali aku habis dapat revisi ini, selalu pas Zoom mati tuh air mataku tidak bisa dihentikan guys. Dan aku selalu telepon dia si idol. Sampai di hari Sabtu guys, hari Sabtu beliau ada tanya aku ngomong kayak gini, pengujiku, kalian bisa ikut Zoom nggak lagi gitu kan? Udah tahu nih kalau Zoom kan. Oke pak gitu. Udah ikut nge-Zoom lah, ikut nge-Zoom. Terus dia ngomong kayak gini guys, waduh nggak tidur nih Valen. Emang iya gitu kan. Udah gitu emang nggak tidur sih guys, emang separah itu. Akhirnya dikasih revisi lagi dari sini sampai sini. Sama ya guys, pokoknya intinya emang catatannya nggak banyak tapi kerjaan itu banyak. Oh dan hari Sabtu beliau bilang kayak gini, Valen tapi kayaknya kamu masih harus revisi deh 1 kali lagi, mau nggak? Mau nggak? Ya kalau aku jawab nggak mau terus dia mau gitu nggak ngasih revisi lagi, tidak mungkin guys, tidak mungkin. Jadi aku bilang oke pak gitu. Dalam hati aduh udah nyesek banget kan. Ya udah akhirnya dikerjain lagi. Aku pikir hari Minggu tuh bisa selesai, ternyata tidak. Akhirnya hari Minggu subuh baru selesai, jam 2-an ya kalau nggak salah. Itu langsung aku kirim ke beliau. Aku udah tidak memperhatikan lagi jam-jam kerja orangnya. Kalau biasa kan masih sungkan ya, iya masih sungkan. Subuh-subuh ini udah udahlah bodoh amat gitu. Kirim aja gitu. Akhirnya udah hari Senin udah kumpul. Pagi-pagi beliau ngomong lagi, Valen bisa telepon nggak gitu. Aku udah tahu sih kalau telepon harusnya ada revisi tapi harusnya minor karena beliau cuma mau telepon. Udah bener tuh guys, ternyata dapat lagi revisi guys. Revisinya yang mana ini. Nih, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini puji Tuhan tinggal kayak mindahin doang gitu. Ya udah puji Tuhan. Akhirnya hari itu aku dapet tanda tangan. Satu belum lagi harus ke dosen ketua sidang karena harus dapat tanda tangan ketua sidang juga kan. Nah, ketua sidang itu malam itu kasih revisi lagi. Sampai besoknya puji Tuhan udah langsung ditandatanganin. Lusanya dapat tanda tangan kepala program studi sama dosen pembimbing. Abis ngajuin memo keterlambatan, nunggu sampai aplikasi buat kita upload revisinya dibuka. Abis itu baru deh bisa upload. Puji Tuhan malamnya langsung verified guys. Biasanya tuh verified kayak ada yang 2-3 hari setelahnya, ada yang 2 minggu setelahnya. Puji Tuhan malam itu langsung verified. Terus abis verified kayak setengah jaman kemudian ya udah masuk nilainya gitu. Ya udah gitu guys ceritanya. Sebenarnya singkat sih guys, tapi sebenarnya banyak banget air mata di balik cerita ini gitu ceritanya. Terus waktu kamu dapat revisi sebanyak ini, kamu ngerasain apa? Sempet ada perasaan gagal gitu nggak sih? Banget ya, banget. Jadi tuh selama masa-masa ini aku tuh ngerasanya gimana caranya nyelesain ini dalam waktu yang sangat singkat. Revisi sebanyak bab 1 sampai bab 5 sampai ke abstrak sampai ke judul aja berubah. 2 minggu aja tuh udah waktu yang sangat mustahil buat aku. Kalau misalnya ceritanya revisi itu bisa dikumpul kapan aja gitu ya. Itu mah atau gue juga mau kasih waktu sebulan deh ya, kasih waktu sebulan itu pasti selesai sih, pasti bisa. Tapi ini tuh memang se-struggling itu dan ini pengalaman pertama aku ngumpulin tugas setelah deadline. Jadi perasaannya emang sedown itu karena ngerasanya ya ampun kok aku bodoh banget ya nggak bisa kerjain skripsi yang bagus gitu. Kenapa dalam waktu 6 bulan ini tuh nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Jadi bayangin ya guys, perombakan yang terjadi itu data yang lama yang aku bisa pegang yang dari skripsi yang sebelum direvisi itu cuma ada di bab 1. Itu pun di latar belakang, itu pun masih banyak yang dirubah-rubah lagi. Oh sama data dari narasumber, sisanya semuanya berubah. Jadi bener-bener kayak bikin ulang lagi, itu yang wah luar biasa sih ngedownnya. Tapi sekarang aku bisa bilang kalau aku bangga sih sama skripsiku setelah direvisi. Menurut aku juga nggak semua orang loh bisa membenarkan revisi sebanyak itu dalam waktu 2 minggu. Tapi kamu bisa gitu, meskipun pada akhirnya telat. Bisa gila. Kita nggak merasa kita pintar ya, tapi dalam arti kita tuh termasuk orang yang sangat memperhatikan prestasi akademik ya. Kalau orang bilang kayak gitu tuh kesana ambis.
Tapi aku sendiri mau membela diri dalam artian sebenarnya bukan ambis sih. Aku tuh nggak merasa aku mengejar nilai bagus karena pengen nilai bagus, pengen terkenal, pengen apa gitu, nggak ada kayak gitu. Aku tuh merasa kenapa aku harus kejar supaya dapat nilai bagus. Karena aku merasa itu tanggung jawab aku gitu loh. Sekarang aku mahasiswa, ya tanggung jawabku belajar. Bukti daripada aku belajar, bukti nyatanya ya dapat nilai bagus gitu loh. Maksudnya ngerti kan, jadi itu konsekuensi dari tanggung jawab aku gitu. Kayak gitu. Dan aku nggak bisa dari dulu. Kalau misalnya dikasih tanggung jawab tuh kerjainnya nggak maksimal gitu. Nah, oke lah, bisa dibilang kita berdua cukup ini ya, perfeksionis dalam hal akademik gitu. Selama 4 tahun di kampus pun kita juga selalu memprioritaskan studi dulu gitu ya. Nah, tapi ternyata sekarang terbukti ya kalau memang kepintaran itu tidak menentukan kualitas diri lo lah, dalam arti yang pinter aja skripsi struggling gitu. Karena kalian lihat guys, skripsi itu kalian struggling bukan karena kalian bego gitu, tapi memang banyak banget hal-hal di luar kontrol kalian dan itu yang menghambat gitu. Apalagi dengan adanya COVID kayak gini ya, kita itu jadi susah guys. Kita ngontak dospem juga semuanya jadi slorep, terus informan apalagi informan juga. Kalau misal nggak balas chat kita juga nggak bisa kan ngamuk ke mereka karena mereka juga udah membantu kita gitu. Jadi ya kesabaran, ketabahan itu sangat diuji. Iya, terus jangan takut begadang. Hukumnya wajib kalau lagi skripsi, karena apalagi pas revisi kemarin itu aku tuh cuma tidur 4 jam sehari guys. Jadi kalau koala, katanya fakta membuktikan koala itu sehari tidurnya 20 jam. 4 jamnya dia makan dan dia mencari pasangan. Aku tuh terbalik guys, 4 jam aku tidur, 20 jam skripsian. Nggak ada waktu cari pasangan. Nggak ada. Buat makan aja kadang nggak kepikir makan. Terus berarti kamu puas nggak sama hasil yang kemarin? Selama proses ini tuh aku ngerasa emang yang diuji itu nggak cuma penelitian aku tapi diriku juga. Dalam artian gini, kalau misalnya bicara soal nilai, jujur secara manusia yang serakah ini itu tidak puas. Tapi kalau misalnya secara emosional, secara diriku sendiri, aku ngerasa aduh Tuhan baik banget sih. Tapi emang Tuhan baik banget. Dan emang kalau misalnya nggak karena Tuhan tuh udah nggak mampu banget sih. Sampai ini aku boleh sharing ya, waktu aku dapet revisi lagi tuh guys, yang pagi yang pindah-pindahin itu, aku tuh dengan hati yang dongkol gitu ya, kayak kesel. Maksudnya kenapa sih ini nggak kelar-kelar gitu, kenapa nggak ada habisnya gitu. Emang separah itu ya aku sampai nggak bisa ngerjain ini separah itu. Tapi aku dapat 4 poin pelajaran hidup yang aku dapetin. 1, di dalam hatiku tuh ada suara kayak gini, kamu tuh beruntung loh Len dapet nilai segitu. Dengan revisi sebanyak itu, harusnya kamu lulus aja tuh udah terima kasih gitu loh. Terus yang kedua, hati tuh jangan serakah. Tuhan tuh udah kasih aku nilai bagus-bagus banget dari semester-semester lalu yang sebenarnya aku merasa aku nggak pantas buat nerima. Karena aku merasa aku sebenarnya nggak sekerja keras itu, tapi Tuhan kasih nilai bagus kan berarti anugerah dong, bener gak? Itu kayak DP, Tuhan DP-in dulu gitu loh buat yang sekarang, ngerti gak? Jadi Tuhan dikasih di awal. Supaya ini tuh aku harus banyak belajar, hati tuh jangan serakah. Terus yang ketiga, kamu tuh kecewain nilai kamu karena kamu bandingin kan sama yang lain gitu. Tapi sadar gak sih kalau misalnya pelajaran yang aku dapat selama ini tuh justru jauh lebih berharga daripada nilai yang aku dapat secara akademik gitu loh guys. Karena ini pelajaran hidup kan. Ada kata-kata hikmat gini, seringkali dalam hidup kita hal-hal yang berharga itu justru memang gak bisa dinilai sama ukuran manusia. Sama yang keempat, Tuhan tuh tegur aku sih, kamu sendiri yang doa kalau skripsi kamu tuh bakal jadi proyeknya Tuhan. Ya kalau ini proyeknya Tuhan, apa yang mau kamu kecewain? Orang punyanya Tuhan gitu kan. Nilai segitu juga itu titipan Tuhan, jadi apa yang mau dikecewain gitu loh. Aku cuma alat ya, benar sih. Jadi itu yang menguatkan hari-hari aku untuk bisa memilih untuk tidak menyerah. Karena balik lagi sih sebenarnya buat menyerah tuh pilihannya banyak banget ya. Apalagi udah selesai, udah lulus kan, udah dinyatakan lulus. Kalau aku mau sembarangan bisa banget gitu. Tapi puji Tuhan aku tidak memilih hal itu gitu. Sebenarnya ini aku juga ngerasain sih kemarin ya, karena ya pada dasarnya revisi kita bertiga nih satu bimbingan, semuanya sama-sama banyak. Tapi ya puji Tuhan mungkin aku nggak separah kalian. Waktu revisi tuh bener banget ya, kita tuh udah capek karena tenaganya udah habis buat yang kemarin-kemarin, udah habis untuk mikir ini, untuk itu, untuk memikirkan setiap solusi gitu loh dari setiap hambatan yang kita dari awal tuh udah banyak banget gitu. Waktu pas revisi itu sebenarnya aku udah nggak ada tenaga guys, dalam arti bisa nggak sih? Gitu. Iya udah burn out dan kayak sanggup gak ya nyelesain hari Jumat? Keburu gak ya dapetin 4 tanda tangan dosen? Aku ngirim juga waktu itu baru hari Senin, sedangkan deadline itu Jumat. Nah pengujiku itu kebetulan juga pengujinya temanku, dan temanku itu baru dapet tanda tangannya 6 hari guys sesudahnya. Dan aku tahu gak, dapet tanda tangan lebih cepat bahkan dari dia. Padahal
aku ngirim jauh lebih telat loh, tapi aku dapat tanda tangannya duluan. Ketua sidangku juga cukup slow rap ya, sangat slow rap sih lebih tepatnya. Dia tuh tipe-tipe yang harus ditelepon baru buka chat, Tapi dengan situasi yang seperti itu ya wajar ya kalau kita takut dan merasa itu tuh secara manusia nggak make sense, nggak mungkin bisa kelar cuma hari Jumat gitu loh. Orang yang udah kelar dari hari Kamis aja juga belum dapat sampai waktu itu gitu. Nah terus aku cuma berdoa dan puji Tuhan di hari Rabu itu guys H-2 aku belum dapat tanda tangan 4 dosen, 1 pun belum. Dan hari itu aku masih dapat revisi yang cukup banyak dari penguji. Puji Tuhan malamnya aku udah bisa dapat tanda tangan. Terus hari Kamisnya aku udah dapat tanda tangannya ketua sidang. Aku terusin ke pembimbing, tapi aku nggak matok hari itu bakal kelar ya, karena kan ya udah malam, belum nanti diserahin ke Kaprodi. Jadi paling cepet sih besoknya tapi pagi. Tahu nggak guys, aku dapat hari Kamis malam jam 9-an aku udah dapat semuanya 4 tanda tangan. Itu bahkan lebih cepat dari perkiraan aku. Dan siapa sih yang menganggap tuh logis lah, make sense nggak? Jadi kalau Ivi dapat hari itu dapat 4 tanda tangan, aku dapat revisian baru. Bener guys, ini hari yang sama soalnya. Dia dapat 4 tanda tangan, aku dapat revisian baru. Dan aku yang paling telat sih, karena sampai dibolak-balik dosen pembimbingku nanya, kamu udah belum? Dosen pembimbingnya sampai khawatir deh. Sampai pengujiku sama dosen pembimbingku tuh teleponan gitu. Terus kamu ada nggak tips buat anak-anak yang masih struggling nih dengan skripsi? Dalam arti kemarin kan kampus kita banyak kan yang extend karena COVID juga. Ada nggak sih hal yang kamu mau sampaikan buat nyemangatin mereka? Sama sekali guys, nggak mau ngejudge mereka yang teman-teman yang lagi masih struggling. Kenapa? Karena aku sendiri ngerasa aku bisa lulus aja tuh udah puji Tuhan banget, udah mujizat. Dan yang kedua, dari masa-masa ini aku tuh jadi tahu kenapa banyak mahasiswa yang memutuskan untuk nggak ngelanjutin kuliah lagi, nggak nyelesain skripsinya, atau bahkan ada yang sampai bunuh diri kayak gitu loh. Aku tuh jadi tahu, oh alasannya tuh ternyata ini loh, karena memang seberat itu. Tapi yang mau aku kasih tahu ke teman-teman juga, itu memang seberat itu. Tapi kalian nggak sendirian, karena hampir semua orang yang kuliah S1 ngalamin ini gitu. Kalau yang lain aja bisa, kita pasti bisa. Dan betul memang nggak bisa dibandingin satu sama yang lain kekuatannya. Kalau memang kalian merasa udah nggak mampu, take time lah buat jeda dulu gitu sebentar, karena sehatnya kita, sehat mental dan sehat badan tuh jauh lebih penting. Buat apa kita lulus tapi sakit ujung-ujungnya? Kalau misalnya emang butuh bantuan, benar-benar butuh ya ngomong aja, cerita, cari temen yang bisa dipercaya gitu. Atau bahkan kalau di kampus kita kan ada student support gitu guys, jadi buat ada psikolog lah gitu yang bisa membantu buat konseling. Nah itu nggak apa-apa banget, nggak usah malu kalau misalnya pergi-pergi ke psikolog. Kenapa malu gitu kan, orang kita butuh bantuan ya kenapa tidak gitu. Justru itu menurutku tindakan yang bagus sih, karena berani. Terus nggak perlu malu juga sih, karena finish line-nya setiap orang beda-beda ya. Benar. Dan kayak kita nih kemarin topiknya kita emang susah kan, dan kita pun submitnya mepet banget kan. Kita submit revisi maupun yang awal tuh kita semuanya mepet cuy, karena memang seberat itu loh. Sedangkan teman-teman kita kayak udah ada yang submit dari bulan sebelumnya lah dan segala macam. Nah itu balik lagi ya, itu nggak bisa disamain karena kapabilitas setiap orang beda-beda, satu posisi dan penelitian setiap orang juga beda-beda. Jadi ya udah take your time. Tapi itu akan menjadi masalah kalau kalian berhenti ya, menyerah sebelum mencoba. Jadi coba dulu sih. Ya, jangan berhenti sebelum. Jangan berhenti, coba dulu. Kalaupun nanti ada struggling, ya udah dicari pelan-pelan solusinya. Orang kita aja struggling kok, maksudnya kayak semua orang struggling men, nggak cuma elu. Dan kayak itu tuh hal yang wajar sebenarnya. Selagi kalian masih sekolah, selagi kalian masih punya duit dan orang tua kalian tuh masih support kalian, ya jangan kecewain mereka gitu. Dan jaga hati itu dalam artian kalau bagus jangan sombong, kalau banyak revisi pun jangan minder. Banyak bersyukurnya kalau memang harus dapat sesuatu yang gak sesuai sama yang kita mau, kayak aku gitu ya. Karena kalau enggak tuh jangan sampai kita gak suka cita gitu. Maksudnya kalau gak seneng, kalau gak happy kan ntar badan sakit lah, ntar pilek. Jadi aku tuh udah tipes kan. Ini perjalanan skripsi tuh luar biasa banget buat aku. Badanku tuh aku udah tipes. Abis tipes itu aku mual-mual. Dan mualnya tuh lumayan parah gitu loh guys, yang makannya jadi gak nafsu kayak gitu. Bukan gumo ya guys, bukan gumo. Ini tuh udah mual gitu. Tapi puji Tuhan setelah ini semua selesai, sudah tidak selesai juga mualnya. Jadi emang mualnya tuh karena stres.
Aku juga mual sih waktu pas sebelumnya sidang. Makan tuh kayak cuman bisa 3 sendok. Nggak tahu kenapa loh, padahal biasa kalau stres tuh wah pelampiasannya tuh makan gitu ya kalau aku. Tapi kemarin tuh saking stresnya, saking kepepetnya, saking ngerasa aku tuh kurang banget loh masihan. Apa ya, saking takutnya itu jadi nggak bisa makan lah. Terus mual, tiap kali buka skripsi tuh mual guys mesti. Kayak sumber penyakitnya tuh skripsi gitu. Bener banget, jadi kalau bisa buka laptop misalnya dengerin lagu atau buka YouTube tuh nggak apa-apa. Ntar begitu mau ngeklik folder yang skripsi langsung gitu guys. Jadi pasti bisa, semangat, Tuhan pasti tolong. Dan itu sih banyak doa sih, bener. Karena bakal banyak hal hambatannya tuh di luar kontrol kalian justru. Bener. Jadi jangan diremehin ya. Berdoa, Kekuatan doa. berpuasa tuh jangan diremehin ya. Berdoa dan berpuasa tuh mengubah kita, bukan mengubah keadaan. Jadi sudut pandang kita yang bakal berubah. Jadi belajar dari hal-hal itu. Dan berusaha. Betul. Kalau cuman berdoa berpuasa giat. Bener berdoa, berpuasa, berusaha. Ya, sekian video dari kita ya guys, dan semoga hal-hal yang udah disampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian. Dan ingat, buat yang jalanin skripsi, itu tuh bukan akhir dan gak selamanya kalian ngerjain skripsi. Skripsi itu bukan suami kalian ya, jadi kalian gak akan hidup sama mereka terus, sama skripsi terus. Jadi dijalanin aja selagi bisa. Jangan takut untuk meminta bantuan, karena itu bakal perlu banget ya. Jangan gengsi untuk dibantu, dan jangan ngerasa bego kalau revisian kalian banyak atau dapat masukan banyak atau nggak sesuai sama yang dosen-dosen mau. Tetap intinya faithful aja. Ngerasa bodoh itu wajar, tapi yang gak wajar kalau menyerah. Jadi jangan menyerah. Karena menyerah itu gak ada pilihan ya. Oke, jangan lupa untuk comment, like, share, and subscribe YouTube channel ini. Dan see you on the next video. Bye! God bless you. Whenever you're down, let me sing a song for love.